flu deh. Gejala flu kan gejala penyakit. Tapi ada nggak ya gejala yang berhubungan sama kehidupan sosial? Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Setia. Sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai kehidupan sosial sebagai objektivitas. Nah, kalian tahu nggak sih kalau dalam kehidupan sosial juga terdapat gejala sosial sebagai hasil dari interaksi di masyarakat? Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan gejala sosial itu? Dan bagaimana ya contohnya di masyarakat? Teman-teman, seberapa sering sih kalian menggunakan media sosial dalam sehari? Kalian tahu nggak sih, Indonesia menjadi negara yang penduduknya cukup aktif dalam menggunakan internet, khususnya dalam menggunakan jejaring sosial atau media sosial. Berdasarkan hasil riset We Are Social Hootsuite yang dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta jiwa atau 56% dari total populasi Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut, ada 130 juta atau sekitar 48% jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial mobile atau gadget. Hal ini juga sesuai dengan data dari UNESCO yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widyastuti, dalam kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran Angkatan ke-30 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yaitu 4 dari 10 orang Indonesia aktif menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Besarnya jumlah populasi Indonesia dan pesatnya pertumbuhan pengguna internet merupakan potensi bagi ekonomi digital Indonesia. Alhasil, mulai bermunculan nih transportasi online, aplikasi belanja online, bisnis online, dan jejaring sosial online. Nah, dari semua itu, masyarakat Indonesia cenderung sering menggunakan dan mengakses jejaring atau media sosial setiap hari dalam kesehariannya. Masyarakat menggunakan jejaring atau media sosial untuk membagikan perasaan yang sedang dirasakan, hobi, makanan, minuman, dan mencari hiburan ataupun untuk berinteraksi dengan teman dan orang lain secara online. Perlahan, hal ini merubah pola masyarakat dalam berinteraksi dari yang awalnya bertemu secara langsung, kini lebih sering melalui jejaring atau media sosial. Bahkan gak jarang nih, walaupun kita sedang bersama teman-teman di ruangan yang sama, kita malah sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, teman-teman, masyarakat yang cenderung menggunakan media sosial dimanapun dan kapanpun ini merupakan sebuah gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial berupa penggunaan media sosial di masyarakat dapat menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya seperti individu maupun kelompok yang menyebarkan berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya atau berita hoax. Nah, penyebaran hoax di masyarakat ini sebenarnya sudah terjadi sejak masyarakat belum aktif menggunakan media sosial. Namun, seiring dengan penggunaan media sosial yang cukup tinggi, membuat penyebaran hoax ini juga meningkat melalui media sosial. Seperti yang kita tahu ya, sekarang kita bisa mengakses dan bertukar informasi melalui media sosial lebih mudah dan cepat, begitu juga dengan penyebaran hoax. Bagi individu atau bahkan masyarakat yang tidak teliti dan cermat dalam membaca dan menerima informasi, pastinya akan dengan mudah terpengaruh oleh hoax tersebut. Penyebaran hoax yang semakin meningkat ini membuat Polri menghimbau kepada para penggiat media sosial untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dan termakan penyebaran hoax di media sosial. Penyebaran hoax ini tentu sangat merugikan karena dapat menyebabkan pertikaian di masyarakat. Oleh karena itu, penyebaran hoax melalui media sosial ini merupakan sebuah masalah sosial yang berangkat dari gejala sosial berupa penggunaan media sosial di masyarakat.
Nah, teman-teman, dari alur data dan contoh mengenai gejala sosial dan masalah sosial tadi, kita dapat menyimpulkan kalau gejala sosial adalah fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Definisi umum mengenai gejala sosial berupa fenomena yang menandai munculnya masalah sosial ini diadopsi dari ilmu alam mengenai simptom penyakit. Emil Durkheim adalah tokoh sosiologi klasik yang mempopulerkan gejala sosial sebagai objek kajian sosiologi. Perlu diingat ya, gejala sosial berbeda dengan masalah sosial, tetapi mereka sangat berkaitan. Nah, sebagai penanda munculnya masalah sosial di masyarakat, gejala sosial ini berbeda dengan masalah sosial. Namun, bukan berarti keduanya tidak berkaitan sama sekali. Keduanya justru berkaitan cukup erat. Seperti pada contoh fenomena penggunaan media sosial di masyarakat, yang akhirnya bisa menimbulkan sebuah masalah sosial seperti penyebaran hoax. Oh iya teman-teman, kira-kira apa lagi ya contoh dari gejala sosial di masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan kenapa ya sebuah fenomena dapat dikatakan sebagai gejala sosial? Penasaran kan? Yuk kita lihat di video selanjutnya. Kaitnya dengan gejala lainnya seperti gejala alam. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja ya karakteristik dari gejala sosial ini? Nah, teman-teman, tahukah kalian penggunaan transportasi online seperti ojek atau taksi online sudah menjadi tren tersendiri di masyarakat kita? Sebenarnya, transportasi online ini sudah ada sejak tahun 2010, namun baru booming dan semua orang mulai mengenalnya pada tahun 2015. Nah, tahukah kalian, dengan adanya transportasi online ini membantu kalian dalam melakukan mobilitas kemanapun. Seperti misalnya kalian mau berangkat sekolah nih, kalian nggak perlu kan repot-repot pergi keluar mencari kendaraan, ataupun misalnya mau nyetopin angkot, atau misalnya kalian mau cari pangkalan ojek, tapi kalian cukup tinggal membuka handphone kalian dan memesan transportasi online tersebut. Nah, kemudahan inilah yang akhirnya membuat masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan transportasi online. Nah, teman-teman, transportasi online tadi menjadi sebuah gejala sosial baru di masyarakat. Kakak tulis dulu ya, gejala sosial baru. Nah, kalau sebelumnya gejala sosial di masyarakat mengenai transportasi ini dikuasai oleh transportasi konvensional, seperti misalnya ojek pangkalan, ya kan? Terusnya lagi kayak angkutan umum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman, kenapa ya gejala sosialnya bisa berubah dari transportasi konvensional ke transportasi online? Perubahan ini semua terjadi karena adanya interaksi di masyarakat. Jadi masyarakat yang berinteraksi, kemudian bersentuhan dengan teknologi juga, dan akhirnya menciptakan perubahan menuju ke transportasi online. Nah, perubahan dari transportasi konvensional ke transportasi online ini atau tadinya gejala sosial lama ke gejala sosial baru menunjukkan kalau gejala sosial memiliki karakteristik yang pertama yaitu bersifat dinamis. Kalian tahu kan maksudnya dinamis itu apa? Maksudnya dinamis di sini adalah selalu bergerak. Jadi yang namanya gejala sosial pasti dia akan berubah. Siapa tahu aja nih nanti ke depannya ada lagi kan transportasi baru, entah kan kita belum tahu nih transportasi apa gitu yang akan mengubah dari transportasi online yang ada sekarang. Nah teman-teman, kita lanjut lagi nih. Kan tadi kita sudah mengetahui ya karakteristik yang pertama itu adalah dinamis atau selalu bergerak atau selalu berubah. Nah kalian masih ingat nggak definisi dari gejala sosial itu sendiri? Kalau masih ingat, gejala sosial ini kan adalah fenomena yang menandai kehadiran atau akan adanya atau kemunculan sebuah masalah sosial. Kira-kira masalah sosial apa yang akan muncul dari adanya transportasi online ini sebagai gejala sosial? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Nah, kira-kira masalah yang akan muncul adalah pertikaian ataupun konflik antara
eh, transportasi konvensional dengan transportasi online. Pastinya di setiap perubahan kan ada yang mendukung ataupun ada juga yang tidak mendukung. Tentunya ada terbagi menjadi kedua kelompok. Nah, dua kelompok ini bisa saja mengalami pertikaian dan konflik. Nah, pertikaian dan konflik ini yang bisa menjadi masalah sosial. Nah, setelah terjadi pertikaian dan juga adanya konflik yang menjadi masalah sosial dari gejala sosial ini, kita juga mengetahui nih kalau gejala sosial seperti transportasi online ini memiliki dampak dan pengaruh yang berbeda-beda di masyarakat. Kayak misalnya mungkin di daerah perkotaan, masyarakatnya akan lebih mudah atau lebih cepat menerima perubahan transportasi online ini. Sedangkan misalnya di daerah pinggiran, itu masih akan sangat sulit untuk menerima adanya transportasi online ini. Nah, selain juga antara masyarakat di desa ataupun di kota, bisa juga nih perbedaan antar negara. Misalnya seperti di Indonesia, transportasi online yang mengubah dari transportasi konvensional ditemani atau didampingi dengan berbagai macam gejolak di masyarakat ya kan. Mungkin ada yang mengalami ketidakterimaan atau mungkin ada yang senang dan segala macam yang berbeda dengan di negara lain yang mungkin teknologinya sudah lebih maju dan menerima dengan sangat cepat adanya gejala sosial ini. Nah, teman-teman, perbedaan penerimaan maupun dampak dan pengaruh dari gejala sosial ini kita sebut dengan gejala sosial tidak bersifat universal. Maksudnya apa nih Kak tidak bersifat universal? Jadi maksudnya gejala sosial meskipun gejalanya sama tetapi memiliki pengaruh dan dampak yang berbeda-beda di masyarakat. Atau bisa juga gejala sosial itu berbeda-beda di masyarakat. Contohnya, di Indonesia gejala sosial yang masih kita masih berfokus pada gejala kemiskinan misalnya. Sedangkan kalau di negara-negara di barat sana, mereka mungkin sedang berfokus dengan perbedaan kepentingan antara gender atau misalnya perbedaan kepentingan ras dan segala macamnya. Hal tersebut menunjukkan nih kalau gejala sosial juga dapat berbeda-beda di masyarakat sesuai dengan ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua, yaitu bersifat tidak universal. Nah, teman-teman, tadi selain gejala sosial bersifat tidak universal yang sudah kita bahas, kemudian juga bersifat dinamis, ternyata perbedaan gejala sosial yang ada di masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya juga menunjukkan ciri atau karakteristik yang selanjutnya, yaitu gejala sosial bersifat atau berkarakteristik beraneka ragam. Beraneka ragam di sini maksudnya berbeda-beda, seperti yang tadi sudah kakak contohkan. Nah, selain itu, gejala sosial yang timbul di masyarakat ini kan memiliki hubungan dan interaksi, kemudian berbagai macam masalah yang timbul, kemudian juga ada dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Hal-hal tersebut menunjukkan juga nih, kalau yang namanya gejala sosial itu memiliki sifat kompleks. Kompleks ini maksudnya, saling berhubungan dan beragam dengan berbagai macam bidang. Misalnya gejala sosial dalam hal budaya bisa juga berhubungan dengan dalam hal ekonomi ketika kalian membicarakan mengenai kemiskinan. Kalian bisa lihat dari pendapatan yang sedikit atau bisa juga melihat dari budayanya masyarakat yang memang tidak ingin berubah dan segala macamnya. Itulah kenapa gejala sosial ini bisa kita katakan bersifat kompleks. Dari sini teman-teman dapat kita simpulkan nih, karakteristik gejala sosial yang pertama diantaranya adalah dinamis, kemudian beraneka ragam, kemudian bersifat universal, dan terakhir kompleks. Nah, teman-teman, tapi kita nggak cukup sampai di sini. Ternyata gejala sosial karakteristiknya masih ada lagi loh di masyarakat. Ada apa aja ya? Penasaran kan kalian? Tunggu di video selanjutnya ya. Dadah! Di antaranya ada dinamis, kompleks, beraneka ragam, dan tidak bersifat universal. Kemudian apalagi ya karakteristik gejala sosial yang berikutnya? Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut karakteristik gejala sosial, kakak mau bertanya nih, pernah nggak sih kalian
Ketika meminta uang kepada orang tua kalian dengan alasan untuk membeli keperluan sekolah, kemudian kalian bohong nominal uangnya. Contohnya seperti harga buku hanya 30.000, tapi kemudian kalian meminta dengan nominal harganya 100.000. Alasannya mungkin karena kalian berpikir kalau uang jajan kalian ini tidak cukup untuk membeli kebutuhan kalian lainnya. Seperti kebanyakan remaja sekarang, ingin membeli berbagai macam kosmetik ataupun ingin membeli berbagai macam skincare ataupun ya mengikuti tren yang sedang dilakukan oleh para remaja deh. Pernah nggak kalian seperti itu? Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau dari ilmu ekonomi, kebutuhan hidup manusia itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia atau pokok. Misalnya seperti apa ya, Kak? Misalnya seperti sandang, pangan, papan. Kemudian ada lagi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang kedua yang bisa kalian penuhi setelah kalian memenuhi kebutuhan primer. Contohnya seperti pendidikan ataupun hiburan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Tersier ini adalah kebutuhan yang mewah yang dipenuhi oleh individu ataupun kelompok untuk memberikan rasa kepuasan kepada dirinya. Misalnya kayak kalian berlibur ke luar negeri atau kalian ingin belanja barang-barang branded dan segala macamnya. Nah, teman-teman, pada umumnya remaja yang sedang mencari jati dirinya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengikuti dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial ini seperti apa? Misalnya seperti teman, ataupun di sekolah, ataupun lingkungan pertemanan di rumahnya. Nah, biasanya remaja ini akan mengikuti gaya hidup dan juga berbagai macam tren yang ada di lingkungan maupun di masyarakat. Hal-hal yang dilakukan oleh remaja tersebut, terkadang mereka menggunakan cara yang berlebihan. Seperti misalnya yang tadi kakak tanyakan, melalui korupsi kecil di keluarga. Mengapa? Karena biasanya remaja diberikan uang jajan itu terbatas oleh orang tuanya. Kemudian ketika mereka merasa uang jajan itu tidak cukup, mereka akan melakukan berbagai hal atau berbagai macam cara agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan teman-temannya. Nah, hal ini disebut dengan penyesuaian diri secara berlebihan. Nah, penyesuaian diri secara berlebihan ini sebenarnya berangkat dari suatu gejala sosial yang ada di masyarakat, yaitu gejala sosial berupa gejala konsumtif. Jika diperhatikan, gejala sosial berupa perilaku konsumtif ini merupakan hal yang wajar atau normal-normal saja jika individu maupun masyarakat yang melakukan hal tersebut memiliki uang ataupun memiliki kekayaan yang cukup. Namun akan menjadi sebuah masalah sosial jika yang melakukan perilaku konsumtif ini adalah individu ataupun masyarakat yang ternyata pendapatannya ataupun perekonomiannya tidak cukup. Nah, kenapa? Karena biasanya mereka itu untuk mencukupi kebutuhan primer saja sudah sulit, tapi mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kebutuhan sekunder dengan berbagai cara. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat mereka akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah sosialnya seperti apa saja? Masalah sosialnya biasanya seperti yang tadi ilustrasi yang pertama, ada korupsi kecil. Kemudian bisa juga sampai ke kriminalitas. Kenapa sampai ke kriminalitas? Misalnya dia mencuri ataupun merampok atau melakukan penipuan agar dia bisa mendapatkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersiernya, atau bisa mengikuti perilaku konsumtif, gejala perilaku konsumtif yang ada di masyarakat. Dari gejala sosial berupa perilaku konsumtif di masyarakat tadi yang mampu menimbulkan berbagai macam masalah sosial, kita bisa melihat nih beberapa karakteristik gejala sosial. Yang pertama adalah kurang objektif. Kenapa kurang objektif ya? Karena ternyata gejala sosial ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, melainkan harus dilihat dari berbagai sisi. Berbagai sisi di sini maksudnya apakah? Maksudnya kalian tidak boleh melihatnya hanya dari sudut pandang orang-orang kaya atau orang-orang kelas atas. Bagi mereka perilaku konsumtif itu sangat
normal dan biasa saja karena mereka punya uang. Tapi kalian juga harus melihat dari segi masyarakat kelas bawah. Ketika mereka berjuang untuk mendapatkan kebutuhan primer, tapi mereka juga menginginkan untuk dapat kebutuhan sekunder dan tersier mereka, sehingga mereka akhirnya menggunakan berbagai cara dan akhirnya menimbulkan masalah sosial. Jadi kita bisa katakan nih kalau gejala sosial ini bersifat kurang objektif. Kemudian yang kedua adalah sulit diprediksi. Kenapa sulit diprediksi? Karena kalian tidak akan menyangka kalau misalnya gejala sosial berupa perilaku konsumtif atau perilaku di mana masyarakat senang sekali untuk menghabiskan uangnya, senang sekali untuk berbelanja berbagai macam kebutuhan, dapat menimbulkan masalah sosial jika dialami oleh masyarakat yang tidak mampu atau tidak memiliki pendapatan. Ini kakak tulis ya, sulit diprediksi ini berarti tidak menyangka. Kemudian, selain itu, yang ketiga adalah gejala sosial itu tidak mudah dimengerti dan juga kualitatif. Ini kakak gabung saja. Karena tidak mudah dimengerti atau kualitatif, gejala sosial ini tidak dapat diukur teman-teman. Berbeda dengan gejala alam, contohnya cuaca. Kalau cuaca itu sangat mudah untuk diprediksi, sangat mudah untuk diukur, berarti kuantitatif. Dan juga sangat mudah untuk dimengerti. Misalnya gini, kalian tinggal buka handphone kalian buka aplikasi cuaca, kalian akan mengetahui nih bagaimana cuaca dan misalnya suhu udara di suatu wilayah di sore hari atau malam hari atau bahkan seminggu ke depan gitu kan, sudah ada perhitungannya ya. Berbeda dengan gejala sosial. Kalau gejala sosial ini bagaimana kalian bisa memprediksi sifat suatu masyarakat? Sangat sulit ya. Oleh karena itu disebutnya dengan tidak mudah dimengerti dan juga kualitatif. Nah, teman-teman, sampai di sini kalian sudah mengerti dan memahami nih berbagai macam karakteristik gejala sosial. Yang pertama ada kurang objektif, sulit diprediksi, tidak mudah dimengerti, dan kualitatif. Menurut kalian, kira-kira gejala sosial apa lagi ya yang bisa menunjukkan berbagai macam karakteristik ini? Ayo, apalagi? Dan kalian tahu nggak sih, ternyata gejala sosial memiliki berbagai macam jenis di masyarakat. Penasaran kan? Kalau penasaran, tunggu di video selanjutnya ya. Dadah! Lagi dengan Kak Set ya. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari ya berbagai macam karakteristik gejala sosial di masyarakat. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata masyarakat dalam kesehariannya melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah gejala sosial juga. Wah, kira-kira seperti apa ya gejala sosial yang dari aktivitas ekonomi ini? Nah, teman-teman, untuk memahaminya kita akan coba bahas beberapa ilustrasi berikut ini nih. Nah, kita lihat ya. Di sini ada dua individu nih. Ini adalah Budi. Budi merupakan seorang lulusan SMA yang sedang berjuang mencari pekerjaan di ibu kota. Budi pergi ke berbagai macam tempat, salah satunya seperti job fair ini atau pekan kerja. Di sana akan ada berbagai macam perusahaan yang membuka lowongan, jadi para job seeker atau pencari kerja bisa pergi ke sana. Kemudian ada lagi nih, selain Budi, ternyata yang ke job fair ini juga ada orang-orang lainnya yang merupakan lulusan sarjana. Kakak tulis juga ya, Budi ini lulusan SMA, sedangkan orang lain lulusan sarjana. Melihat hal tersebut, Budi menjadi murung dan sedikit minder ketika dia di job fair. Kenapa? Karena dia merasa pendidikan saya pasti kurang nih, sehingga peluang saya juga kurang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, teman-teman, hal-hal seperti ini ternyata cukup banyak terjadi di negara kita, atau lebih khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Begitu banyak job fair yang dilakukan, ternyata juga banyak banget nih job seeker atau para pencari kerja yang datang. Nah, hal seperti ini merupakan realitas yang ada di masyarakat, yang kemudian dapat menciptakan sebuah gejala sosial berupa pengangguran. Nah, gejala sosial pengangguran ini di Indonesia tingkatnya masih cukup tinggi. Seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengatakan kalau jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 5,43% atau 7.040.000
jiwa yang menganggur. Tapi kemudian pada tahun 2018, BPS mengeluarkan datanya yang terbaru bahwa jumlah pengangguran di Indonesia berkurang 40.000 jiwa. Berkurang 40.000. Berarti totalnya sekarang itu ada 7 juta jiwa yang menganggur. Nah, teman-teman, kalau dilihat pengangguran ini merupakan sebuah gejala sosial yang nantinya akan memberikan beberapa dampak di masyarakat. Yaitu diantaranya seperti kriminalitas atau bahkan penipuan, pencurian, kemudian bisa juga menyebabkan bagi si penganggur tersebut menjadi depresi ataupun stres. Hal-hal tersebut kita sebut sebagai masalah sosial. Berarti gejala sosial pengangguran ini berhubungan dengan tingkat pendapatan ataupun pekerjaan seseorang ataupun individu. Mengapa? Karena kalian sebelumnya juga sudah mengetahui ya kalau manusia ini membutuhkan sesuatu untuk mencukupi kehidupannya. Nah, gimana sih cara mereka untuk mendapatkan kebutuhan tersebut? Salah satunya dengan mereka memiliki pendapatan dan harus bekerja untuk menghasilkan uang. Kalau manusianya tidak bisa bekerja atau tidak bisa memiliki pendapatan, maka pada akhirnya mereka akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan mereka dan menimbulkan berbagai macam masalah sosial di masyarakat. Oh iya teman-teman, kakak lupa menjelaskan nih, gejala sosial pengangguran ini selain menciptakan masalah sosial, ternyata juga ada penyebabnya, di antaranya seperti pendidikan yang rendah, ataupun persaingan di masyarakat yang cukup ketat. Buktinya, sekarang ini bukan hanya pengangguran yang tidak memiliki pendidikan, tapi juga ada pengangguran berpendidikan, misalnya seperti dia lulusan sarjana ataupun bahkan magister, tapi karena sulitnya mencari pekerjaan dan ketatnya persaingan menyebabkan ia akhirnya harus tersisih dan tidak bisa memiliki pekerjaan. Nah teman-teman, gejala sosial pengangguran yang ada di masyarakat ini merupakan jenis dari gejala sosial ekonomi. Apa sih gejala sosial ekonomi itu? Gejala sosial ekonomi adalah gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi atau berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Nah, gimana nih maksudnya? Maksudnya, gejala sosial ekonomi ini berhubungan dengan bagaimana manusia atau bahkan masyarakat mampu mendapatkan mampu mendapatkan kebutuhannya ataupun bagaimana hubungannya dengan masyarakat bisa memiliki pendapatan, misalnya memiliki pekerjaan, akhirnya menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal-hal seperti inilah teman-teman yang kita sebut dengan gejala sosial ekonomi. Kira-kira selain dari contoh gejala sosial pengangguran, apalagi ya contoh gejala sosial ekonomi yang ada di masyarakat kita atau bahkan ada di lingkungan kalian nih. Dan gimana ya cara mengatasi gejala sosial pengangguran ini? Kalau dari sudut pandang kalian, nah terus teman-teman ternyata masih ada lagi loh jenis dari gejala sosial. Penasaran kan? Tunggu di video selanjutnya ya. Dadah!